Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang N. Rahmat, NPM 141220022, kelas TIFB 2020, akan berdiri tentang data flow diagram. Yang pertama adalah diagram konteks sistem informasi penjualan buku. Kita langsung yang pertama kita buat external entity dulu, ada 4 buah. Tengahnya kita kasih proses kita namanya sistem informasi penjualan buku. Entity yang pertama kita namai pembeli. Pembeli akan memasukkan keyword ke sistem untuk mencari buku yang akan diinginkan. Kemudian entity yang kedua adalah kasir. Kasir akan menerima pembeli yang sudah mencari buku dan ketemu dan ingin dibeli. Data tadi akan masuk ke kasir. Data buku yang dibeli. Kemudian kasir juga akan mengirim data buku yang dibeli ke sistem untuk transaksi. Kemudian pembeli akan mendapatkan bukti pembayarannya. Di sini kita tambahkan supplier. Supplier akan mengirimkan buku-bukunya ke sistem, akan diproses sistem. Data buku dan sumber. Nah, setelah proses ini semua terjadi, di sini pimpinan atau pusat akan menerima laporan dari semua aktivitas ini di semua cabangnya. Laporan penjualan buku. Habis berhenti ini diagram konteksnya. Berikutnya akan membuat diagram overview-nya. Selanjutnya adalah diagram overview sistem informasi penjualan buku. Langsung
Pertama kita buat external entity yang pertama, pembeli. Kemudian proses yang pertama, kita tarik data flow-nya ke proses. Data flow ini kita ketik keyword karena pembeli, mengetik keyword ke proses. Ini akan proses pencarian buku. Kemudian kita tambahkan data store, data buku. Tarik data flow dari sistem ke data buku, karena pencarian buku akan mengecek ke data buku, data store buku, apakah buku ada. Kemudian data store akan memberitahu kembali sistem jika buku ada. Carian. Nah, selanjutnya apabila kita ingin membeli buku, pertama kita tambahkan external entity lagi. Yang kedua ini adalah kasir. Kemudian tarik data flow sini ke kasir. Ini kita ketik data buku yang akan dibeli, akan dikirim ke kasir. Selanjutnya kasir akan mengirim ke sistem penjualan buku. Sistem transaksi dan penjualan. Tarik data flow dari kasir ke setelah itu
Sistem transaksi ini akan mengirim di pembelian ke pembeli. Kita tarik data flow-nya ke pembeli. Bukti pembelian atau bisa juga nota. Kita taruh sini. Bukti dari penjualan akan masuk ke database. Selanjutnya kita membuat data store baru. Sini. Data transaksi atau penjualan. Tarik data flow dari sistem transaksi penjualan buku ke data store. Bukti transaksi. Sini kasir juga dapat mengupdate data store buku ini dengan cara kita beri proses di sini. Input buku ya, input buku terupdate. Kita tarik data flow-nya ke sini. Data buku. Maaf, ini juga tadi data buku yang dibeli. Dan tarik data flow lagi, data buku juga, buku terupdate. Sudah, luruskan. Kemudian kita tambahkan entity yang selanjutnya, yaitu supplier. Supplier buku ya. Kita besarkan dulu. Supplier akan mengirim buku lewat transaksi penjualan buku ini. Data buku
dan sumber. Setelah masuk transaksi dan penjualan buku, akan diarahkan ke kasir agar kasir dapat memperbarui di data store data buku ini ya, data buku dan sumber. Jadi ini akan masuk ke sini ke kasir, lalu akan diinput buku dan dimasukkan ke data buku. Selanjutnya kita membuat sistem proses untuk membuat laporan. Laporan ini akan dikirim ke pimpinan entity yang terakhir. Pimpinan atau pusat. Nah, tarik data flow dari database data store, data transaksi atau penjualan ini. Akan langsung dibuatkan laporannya, akan berupa laporan. Dan diteruskan ke pimpinan. Laporan penjualan. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.